Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yang melimpah ruah kepada kita semua. Kita yang hadir di sini diberikan nikmat kesehatan. Kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah kekuatan fisik. Kita juga hadir di sini mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Itu juga dari Allah yang memberi. Dan tentu kita mendapatkan nikmat yang banyak. Ada oksigen pernapasan yang gratis dari Allah. Cuaca yang bagus, yang baik juga nikmat buat kita. Mungkin Bapak Ibu juga sebagai pekerja tentu bersyukur karena dapat gaji. Bayangkan orang lain yang tidak kerja tidak dapat gaji. Alhamdulillah, semuanya nikmat dari Allah. Mari kita bersama ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah bertambah banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita mendapatkan tambahan nikmat ketika kita bersyukur kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu rasa syukur ini harus terus berada pada diri kita. Memang bersebelahan dengan rasa syukur adalah sabar. Jadi kalau ada keburukan sabar, ada kebaikan syukur. Oleh karena itu kita harus hadapi segala peristiwa kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan. Seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Hebat dan luar biasa orang-orang beriman itu. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Mendapatkan keburukan, dia bersabar. Bapak Ibu, hidup kita cuma dua saja. Baik buruk, suka duka, senang susah, sulit mudah. Itu kehidupan kita 24 jam. Nah, 24 jam itu ada orang yang karena kesulitan yang dia dapati, hidupnya susah dan menderita. Ada juga yang mendapatkan kebaikan yang banyak, justru juga mendapatkan kerisauan karena kebaikan yang dia dapati. Oleh karena itu, kedua kondisi seperti itu kita hadapi dengan syukur dan sabar. Insya Allah seperti janji Nabi akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, uang banyak kok jadi susah? Betul. Kalau ada yang mungkin bertanya bisa jadi belum tahu atau belum pernah merasakan punya uang banyak. Tanya kepada mereka yang punya uang banyak, sekarang bingung. Mau ditaruh mana uangnya? Kalaupun diusahakan takut rugi. Atau mungkin ada yang menghabiskan dengan foya-foya dan hura-hura. Itu juga satu contoh tidak bersyukur dengan kebaikan yang didapati atau rezeki. Jadi Bapak Ibu, itu mengawali tausiah saya mengajak Bapak Ibu untuk bersabar, bersyukur. Insya Allah kehidupan kita mendapatkan kebaikan. Sabar dan syukur kita yang menciptakan kepada diri kita sendiri. Keadaan yang panas bisa kita rasakan susah kalau kita tidak bersabar. Tapi kita bisa rasakan kenikmatan kalau kita syukuri, alhamdulillah, udara panas. Baik Bapak Ibu, kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kita hormati Bapak Kadifre, Pak Sultan, dan seluruh jajaran beliau, Bapak Ibu, dan juga para penumpang kereta api yang akan ke Priaman, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah, dan juga pemirsa Parang TV yang berbahagia. Saya akan menyampaikan tausiah mengenai kerja ikhlas. Jadi Bapak Ibu, ternyata tujuan hasil dari apapun yang kita kerjakan sangat tergantung dengan niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal, kerja, hasil usaha, upaya kita tergantung niat. Niat itu mengarahkan kerja apa kita. Niat itu menentukan hasil bagaimana yang kita dapati. Dan hadis tersebut dikaitkan dengan ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, pergi hijrah. Nah, ketika hijrah itu macam-macam niatnya. Ada yang niatnya ingin dapat jodoh, ada. Ada yang niatnya karena terpaksa diusir oleh orang Mekah. Ada niatnya karena Allah mendapatkan ridho dan restu dari Allah. Jadi semua niat itu menentukan cara amal, kerja, usaha kita masing-masing. Nah, kata Rasulullah, tergantung niatnya. Kalau dia pergi karena ingin dapat cewek, ya dapat cewek. Sehingga pikirannya cewek melulu. Sehingga itu yang dia cari dapat. Kalau dia kerjanya niatnya mau cari duit, pikirnya duit melulu. Kalau nggak dapat duit dia kecewa, dapat duit dia sombong, atau dapat duit sedikit banyak dia pun terus ingin mencari uang dan terus begitu. Tergantung niatnya. Bahkan bisa jadi kalau niatnya mau cari duit, cara apapun dia kejar untuk supaya duitnya dapat. Yang haram dia terus. Yang nggak boleh dia terus, yang melanggar aturan dia terus dapati sampai dapat karena memang niatnya cari duit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, niat sebagai penentu dari hasil kerja, niat sebagai pengarah kemana arah kerja kita nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pasanglah niat yang benar untuk mencapai sesuatu. Kita belajar mungkin para siswa dan mahasiswa, niatnya dapat ijazah, tidak salah. Kalau bisa niat dapat ijazah itu yang nomor 2. Nomor 1-nya apa? Karena Allah saya belajar. Coba Bapak Ibu lihat dan perhatikan doa-doa kita dalam niat sebelum berbuka, ketika sahur, ketika apa semuanya. Karena Allah Ta'ala. Ujungnya aku begini begitu karena Allah Ta'ala. Aku begini karena Allah lillahi ta'ala. Jadi tujuan niat yang pertama Allah dulu yang pertama. Bolehkah dia niatnya mau dapat ijazah? Boleh. Bolehkah dia niatnya dapat uang? Boleh. Tapi nomor 2. Nomor 1-nya karena Allah. Karena kalau kita niatkan kepada Allah, maka segalanya yang kita inginkan dapat. Tapi kalau cuman uang, ya dapat cuman uang doang. Kalau niatnya ijazah, maka ijazah doang. Dan itu pun dapatnya tidak sempurna dengan situasi kondisi yang juga tidak maksimal kita dapati. Karena niatnya kecil, niatnya sedikit, niatnya ringan dan niatnya tidak seberapa. Niat yang betul adalah karena Allah. Jadi kalau misalnya kita pelajar, ngapain belajar? Karena Allah. Ijazah nomor 2. Sehingga apa pengaruhnya? Ketika belajar, maka dia tidak akan mencontek, tidak akan.
Kalau dia bekerja di kantor mencari uang karena Allah, dia tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melanggar aturan, tidak menyimpang, karena dia tahu Allah melarang. Kemudian ketika dia dapat uang banyak, pasti dia sebut alhamdulillah, uang karena datang dari Allah. Niatnya Allah bukan cari uang. Senang hidupnya karena dia kerja mencari ridho Allah, dapat uang, dia kembalikan kepada Allah. Allah yang kasih rezeki, tidak sombong. Tapi sebaliknya, ketika dia bekerja uangnya sedikit, dia tidak kecewa karena dia niatnya karena Allah. Aku bekerja karena Allah, Allah ngasih uang sedikit, saya terima, sabar. Nggak perlu kecewa, nggak perlu marah-marah, nggak perlu pesimis, nggak perlu kita frustrasi, karena Allah yang kita tuju. Uang banyak, alhamdulillah. Kok gitu? Ya Allah yang ngasih. Beres. Uang dapat gimana pun, besar kecil dan sebagainya, cukup dan berkah karena Allah yang kita tuju. Begitu juga mahasiswa. Mungkin belajar rajin sungguh-sungguh, nilainya masih pas-pasan. Dia tidak kecewa, tentu masih motivasi. Allah belum berkehendak. Kita akan kerja, belajar rajin sungguh, insya Allah akan dapat lebih daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Kata-kata mukhlisina lahuddin, memurnikan, membersihkan, mengikhlaskan kepada satu yang kita tuju ibadah kita, yaitu karena Allah. Bukan ibadah sholat biar dilihat mertua, ibadah puasa agar dilihat oleh teman. Kalau itu yang dilakukan tidak ikhlas niatnya, maka yang dia dapat orang lain lihat, orang mertua lihat, dan itu yang dia dapat karena itu niatnya. Tapi dia ketika berpuasa bukan karena Allah, dapat laparnya, dapat haus dahaganya, dapat letih lemah lesu loyonya. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari puasa karena salah niat. Tapi kalau niatnya karena Allah, mau dilihat orang, enggak apa-apa, saya puasa. Mau dilihat, tidak dilihat, diapresiasi, dipuji atau tidak, biarkan. Kita tetap puasa. Dapat. Apa dapatnya? Orang pun melihat kita dapat. Walaupun bukan niat kita supaya orang lihat, tapi dapat juga. Karena ikhlas itu bisa merangkum semua kebaikan dari hasil niat tersebut. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka yang itu saja yang dia dapat. Niat minta uang, dia dapat uangnya cuma uang doang. Tapi kalau niatnya karena Allah, uang dapat, jabatan dapat, kepuasan kebahagiaan dapat, kemudian teman pun kita dapat, semuanya dapat. Karena kalau Allah yang dituju, semua manfaat dari kerja yang kita lakukan dengan niat karena Allah dapat semuanya. Kalau 10 dapat 10-10-nya. Tapi kalau niatnya cuma uang, dapat cuma uang doang 1. Dan itu pun kalau sedikit dapatnya dia kecewa marah-marah, enggak senang. Kalau banyak dapat uangnya dia sombong, dia hura-hura dan berfoya-foya, sombong. Dia tidak dapat kebaikan. Tapi kalau karena Allah dia cari uang, dapat uang banyak, alhamdulillah dia bersyukur, hidup dia tenang, mendapat nikmat dan tambahan kebahagiaan. Tapi sebaliknya dia uangnya sedikit, karena niatnya karena Allah bukan uang yang dikejar, maka dia katakan ini rezeki dari Allah cuma segini. Kita terima sebagai bagian dari takdir. Kita yakini begitu katanya, sehingga tidak frustasi, dia tetap semangat dan bekerja keras. Ada pula orang bekerja yang dikejar jabatan. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kita bayangkan pegawai saya, pegawai bekerja cari jabatan. Ada keluar di koran bahwasanya gubernur mau melakukan mutasi, nggak bisa tidur tuh orang.
Padahal di koran itu baru kata wartawan. Dia ngebaca karena niatnya mau cari jabatan, dan itu yang dituju. Tersebutlah dalam berita koran mau ada pergantian. Waduh, dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kenapa? Mikirin pekerjaan, mikirin jabatan. Jangan-jangan dia dicopot, jangan-jangan dia termasuk orang yang nggak ada jabatan. Akhirnya apalagi? Terpengaruh juga dengan kerjanya sehingga tidak berkinerja. Tapi kalau dia kerja karena Allah, maka ada berita di koran mau ganti jabatan, mau dimutasi, ada yang dinonjob apa segala macam, dia nggak peduli. Kenapa dia tidak peduli? Karena bukan itu tujuannya. Dia kerja bukan itu niatnya. Jabatan kalau dapat terima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kenapa? Allah yang menentukan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya'u, dan seterusnya. Itu Allah yang memberi jabatan, Allah yang mengambil jabatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita ingin niat kita mengerjakan sesuatu termasuk ibadah yang kita tuju Allah semata. Itulah yang disebut dengan niat ikhlas, dengan kerja ikhlas. Kerja berdasarkan niat ikhlas, kita mendapatkan multi manfaat, kita mendapatkan multi guna, kita mendapatkan banyak dampak yang positif. Tinggal pasang niat dengan niat yang benar saja. Kemudian Bapak Ibu, selain dampak dari niat yang ikhlas, meluruskan kerja-kerja kita dengan baik dan benar, membuat hasilnya pun juga benar. Lillahi ta'ala cara dan niat, billahi dengan prosesnya yang benar, ilallah tujuannya kepada Allah. Sehingga dengan demikian manfaatnya tidak hanya kita dapati dengan kerja benar, tapi juga hasilnya maksimal. Dengan situasi kondisi mental, perasaan dan pikiran yang tidak terganggu karena kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu peristiwa. Dulu ketika ada 3 orang terkurung di dalam gua, mereka tidak bisa keluar karena tertutup dengan pintu gua yang mendadak menutupnya. Maka kemudian mereka mengungkapkan ketulusan dan keikhlasan beberapa peristiwa yang dialami masing-masing, yang kemudian mereka akhirnya dibukakan pintu dari pintu gua tersebut. Nah, pintu gua tersebut terbuka perlahan-perlahan. Dari ketulusan dan keikhlasan mereka, dibantu oleh Allah. Ini peristiwa Bapak dan Ibu menunjukkan orang yang ikhlas bekerja adalah orang yang juga nanti akan dibantu oleh Allah. Bahkan ikhlas berniat merupakan satu pintu masuknya bantuan Allah kepada kita. Tadi pintu tertutup dalam gua yang rapat, terbuka oleh Allah karena keikhlasan mereka yang terkurung. Jadi keikhlasan merupakan kekuatan luar biasa. Kekuatan yang bukan main hebatnya. Yang dengan keikhlasan itu kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Tadi kebaikan yang pertama, meluruskan niat sehingga kerja kita lurus dan benar. Itu pun membawa ketenangan dalam hidup kita karena niat kita nggak macam-macam. Yang kedua, kalau niat kita kepada Allah, dapat kita nggak satu, tapi banyak dan maksimal dapat kita. Kalau tadi niatnya cuma uang, kita bisa dapat macam-macam dapatnya. Karena Allah mempunyai semuanya. Kemudian yang ketiga, apapun yang kita dapat dari niat ikhlas, pasti ujungnya kebaikannya kita dapati. Apapun hasilnya, kalau dia pedagang mau untung gede, mau rugi besar,
mau cukup seberapa, tetap saja bagi mereka yang niatnya ikhlas, dia tenang menghadapinya. Kenapa? Karena Allah yang akan membalasnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata juga dengan ikhlas ini sebagai benteng dari godaan iblis dan setan yang mengganggu kita, itu bisa dibentengi dengan keikhlasan kita. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 Allah berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr, iblis yang mengganggu manusia tidak akan bisa menyesatkan, tidak bisa juga memberikan janji-janji kepada manusia agar sesat dan membuat yang indah-indah padahal itu jelek kepada manusia. Hanya kepada orang-orang yang ikhlas saja, tidak mempan. Jadi iblis itu tidak bisa mengganggu manusia ikhlas. Manusia yang ikhlas itu tidak bisa disimpangkan, tidak bisa dilencengkan, begitu kata Allah. Kemudian juga dalam sebuah hadis disebutkan, kita dituntut untuk selalu memelihara keikhlasan. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Suatu ketika hancur Ka'bah, pada waktu dulu pernah terjadi, kata Nabi, mereka akan bertemu dan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin saya ingin simpulkan sedikit. Marilah kita berniat ikhlas dalam mengerjakan apapun, bekerja, berumah tangga, bergaul, bermain, atau apapun yang kita kerjakan, niatkanlah ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari niat ikhlas yang kita canangkan dalam hidup kita ini. Sekian dan mohon maaf kalau yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.